nih kita ketemu lagi sama acara kita nih Kang. Kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Kita udah menjelang puasa. Jadi sekarang kita masih sempat ngobrolin soal orang. Kalau kita puasa-puasa nggak boleh kan, gibah. Kalau tokoh boleh. Oh, kalau tokoh boleh kan ya? Oh, boleh. Tokoh publik boleh dibicarakan di depan publik. Tokoh publik boleh dibicarakan di depan publik. Malah harus. Oh, jadi kalau kita puasa nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa, dia. Tokoh publik. Kenapa jadi tokoh? Oh, gitu. Tokoh publik harus dibicarakan di depan publik tanpa celah. Untung kita bukan tokoh. Kita mengatakan. Oh, kita yang ngomongin. Iya. Kita bagian dari publik, ngomongin. Nah, kita bukan tokoh publik, kita hanya ngomongin. Ya. Kalau, apalagi kalau itu pejabat, yang keputusannya atau mereka mau jadi pejabat atau berkeinginan gitu. Iya, itu boleh. Oh, gitu. Bukan hanya boleh, memang harus. Harus diomongkan. Oh, jadi konsep gibah itu beda ya? Gibah itu kan urusan personal. Oh. Urusan pribadi dengan pribadi. Orang biasa dengan orang biasa. Ya, orang biasa dengan tokoh juga nggak boleh kalau urusannya pribadi. Tapi kalau tokoh sama tokoh berbicara di depan umum, nggak apa-apa. layak ditanggapi. Tokoh sama tokoh berbicara di belakang kamera, tidak diketuai oleh orang lain, tapi ketahuan oleh media. Bisa dibicarakan. Oh, gitu kalau tokoh. Apalagi kalau bicaranya di forum terbuka. Apalagi di forum terbuka. Di forum terbuka tidak ada yang dirahasiakan. Jadi kita puasa-puasa juga tetap boleh membicarakan? Ya boleh, kan kita membicarakannya itu dalam kaitan. Nah, mungkin demokrasi, keterbukaan informasi, mungkin pendidikan politik bagi masyarakat. Oh, boleh. Itu banyak kewajiban. Saya pikir puasa-puasa tuh kita harus nggak boleh ngomongin orang. Kalau Anda ngomongin saya di belakang saya dan berbau negatif, itu tidak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau ngomongin yang serba baiknya, apakah ada yang baik? Gitu. Apakah ada yang baik pada saya? Oh, saya baru dikasih buku sama jenengan, nah itu saya Itu baik dia. Baik. Udah ngomongin tuh, orang itu gila loh. Iya. Wah, gila loh. Itu boleh. Jadi hari ini kita mau ngomongin nih, kemarin ini Pak Anies Baswedan kan ngomong di forum. Ada satu forum diskusi kami, dia ngomong bahwa ada satu Menko yang pingin mengubah konstitusi. Dan ini harus dilawan, kata Anies Baswedan. Sayangnya dia nggak nyebut siapa Menko-nya. Kalau ngomongnya dalam langgam seperti itu tidak boleh. Kenapa, Kang? Karena itu ibaratnya ngerasani. Ngerasani ngomongkan hal negatif, menimbulkan pertanyaan umum. Tapi kan itu dia pejabat nih, Menko itu kan pejabat. Namun kalau pembicaraannya bernada, ini nada ini. Belum lagi dalam hati yang kita tidak tahu. Kalau dalam hati niatnya juga untuk menembak orang bersangkutan, dalam hati nembak orang bersangkutan, tapi tidak disebut siapakah yang bersangkutan itu. Akan menerka-nerka kan? Bukan menerka-nerka. Lalu publik berbicara tentang semua yang namanya Menko. Ya, ada 4 orang tuh. Si Menko ini brengsek ini brengsek. Apa mengubah konstitusi lawan. Bung, dari dahulu kita udah tahu. Kalau ada tindakan macam itu, nggak usah disuruh ngelawan pun kita ngelawan. Kenapa seolah-olah itu sebuah temuan. Oh, iya. Kan bukan temuan ini dari dulu biasa-biasa aja. Iya. Sejak kita SD, barangkali SMP lah itu. Iya. Ingat itu yang pelajaran civic itu dah. Iya, iya. Civic. Pelajaran civic itu kan sekarang namanya PPKN.
N ya. Iya. Oh iya ya udahlah. Soal nama itu tidak begitu penting, tapi bahwa esensinya kalau seorang tokoh itu mau mengganti konstitusi ya, ntar dulu kita mesti dulu, tenang-tenang sedikit. Iya. Apa dayanya dia? Oh iya, nggak punya Seorang diri. Ya. Seorang diri mau mengubah konstitusi. Itu omongan bergurau, apa serius? Serius Kang, di forum diskusi loh Kang disampaikannya. Dan forum diskusinya Oh bukan, Menkonya? yang disebut. Oh. Yang disebut itu ngomongnya kapan, di mana. Kalau ngomongnya di depan apa namanya orang banyak begitu ya perlu ditanggapi. ya. Ya mengapa enggak hari itu ditanggapi? Oh. Kalau memang beliau itu ngomongnya di depan orang banyak, kan bisa ditanggapi. Dan waktu sudah ditanggapi, ya boleh aja ditanggapi lebih lanjut. Ada penilaian-penilaian. Bagaimana penilaiannya? Kalau ini kan ngomong ini kan nadanya lapor, nadanya mengeluh, nadanya ya juga ada juga yang bisa dianggap mungkin fitnah, mungkin kebohongan. Kalau nggak ada fitnah-fitnah, nggak ada apa, wong sudah terlanjur di depan umum, terlanjur dalam frame demokrasi, dalam frame keterbukaan, ngomong. Sampaikan namanya. Loh, gitu. iya. Apa yang dilakukan? Supaya kita tahu dia ini mengatakan sesuatu apa adanya dan kepentingannya juga tidak ada fitnah, tidak ada apa yang namanya gosip-gosipan. Ya ini kan kasihan ada Menko 4 ya, Pak Mahfud, Pak Erlangga, Pak Luhut, Pak Muhadjir Effendi. Dia ngomong berarti 4 orang ini yang kena nih Kang. Ya, Menko yang disebut. Keempat-empatnya kena lah. Iya. Keempat-empatnya kena. Nah sekarang mesti apa? Kalau publik mendesak, yuk sebutkan. Mungkin dia sudah menjelaskan tidak di depan publik. Di belakang. Di belakang. Nah, itu kan pergosipan. Biarpun ada yang begitu, mengapa ngomongkannya dalam pergosipan? Perkara ini perkara terbuka, perkara yang sifatnya mencegah tindakan buruk, ini merawat demokrasi. Kalau mau merawat demokrasi, omongkan secara terbuka. Jangan mengomongkannya ini ada orang niatnya buruk, ini niatnya pemerintah untuk begini-begini. Lawan. Ya nggak usah bengong-bengong lah, nggak usah teriak-teriak lawan lah. Kita ini udah tahu ini mesti dilawan. Ngelawannya bagaimana? Ada banyak cara, banyak pendekatan. Ngelawannya bilang ya kalau terbuka ya Pak Menko ngapain sampai ngomong hal-hal begini? Maksudnya apa Pak Menko? Aku kan berani ngomong itu. Ngelawan ini sekedar bertanya. Tapi kalau ngelawannya tidak sekedar bertanya, ngelawannya adalah perlawanan politik yang memiliki sesuatu target, targetnya menjelaskan, apa membuat buruk nama bersangkutan. Padahal tanggapan buruk tidak pada tempatnya. Ada tanggapan lebih terbuka lagi, ya dia sendiri yang dengar itu sudah nanya Pak Menko maksudnya apa ini? Jam begini kok ngomongin apa Pak Menko nggak pernah dapat pelajaran civic? Saya bingung tuh makna dia Menko mau ngubah konstitusi itu apa yang mau diubah? Kan ini macam-macam Kang. Kalau misalnya yang mau diubah pada hal-hal teknis konstitusi, mungkin kan kita kan udah berapa kali amandemen kan, gitu loh. Tapi kalau dasar negara, nah itu kan yang harus kita seriusin tuh. Tujuan bernegara. Iya, tujuan bernegara. Nah itu dia ngomong mengubah konstitusi seolah-olah konstitusinya mau diubah jadi khilafah. Itu kan orang-orang yang pada dasarnya mau mengganti Pancasila. Udah nggak usah ini mengganti Pancasila. Itu aja masih dibolehkan eksis dalam partai. Iya. Meskipun ini sebenarnya tindakan keliru dari negara. Karena atas nama demokrasi tetapi orang ini mau menghancurkan negara atas nama demokrasi. Apa penghancuran itu demokrasi? Enggak.
cita-cita merobohkan negara itu Demokrasi. boleh. Iya. Boleh dilaksanakan atas nama demokrasi. Ah. Ya, kan enggak. Ya ini kan ada negara, di dalam negara berlaku dua landasan, dua konstitusi. Satu konstitusinya membubarin Pancasila dan membubarin negara, satu lagi merawat dengan baik Pancasila dan menjaga itu konstitusi. Tapi mungkin nggak usah sejauh itu, Bung, karena omongan itu tidak ke situ. Omongannya itu make everything clear. Apa yang diomongkan, konstitusi dari pasal apa, urusan apa. Itu yang belum dia nggak ngomongin, cuma bilang ada Menko mau ngubah konstitusi harus dilawan. Cuma itu variabel omongannya kemarin. Itu bukan berita. Kalau siapapun merubah konstitusi harus dilawan, itu yang seluruh negara yang akan ngelawan. Iya, itu kalau diomongin di Amerika juga sama, akan dilawan juga. Iya, akan dilawan. Di mana pun, di Inggris juga bilang orang akan lawan. Oh, jadi akan, tapi akan itu siapa? Itu Dan dia problemnya. yang akan kita lawan itu apa? Perkara apa? Kan Iya. Nah, kalau kita merasa wajib merespon perkara ini, dan bukan hanya wajib bagi kita, itu memang itu keharusan itu. Cemilan Kang ya. Iya, memang itu keharusan. Ya jelas tidak jelas memang kita harus lawan. Kalau kita berasumsi yang akan kita lawan itu orang yang ngomong, sekarang ini ya si Menko maupun yang ngomong itu dua-duanya dilawan karena menimbulkan ketidakjelasan. Apa urusannya? Kita ini orang-orang yang serius bernegara, kok diberitahu ada orang yang mengancam konstitusi mau diubah, itu kan mengancam kenyamanan kita. Tapi Kang ya, saya agak aneh nih Kang. Anies itu ada Menko katanya mau ubah konstitusi, tapi nggak jelas orangnya. Nah, tapi ada satu organisasi kayak HTI yang jelas-jelas secara afiliasi sekarang udah ya jelas fenomenanya mau dukung Anies. Ya. Dia kok nggak pernah komentar ya? Ya nggak komentar, itu apa yang menguntungkan? Lah itu kan dia bukan cuma mengubah konstitusi, mengubah negara ini Kang. Ya nggak apa-apa, menguntungkan dia. Oh, kalau menguntungkan? Menguntungkan dia. Dia nggak komentar, oke-oke aja. Loh, kenapa harus dibahas? Pemilu pilkada yang ruwet tempo hari, kan elemen-elemen yang mengancam hidup kenegaraan kita itu kan perlu dia, maka dimanfaatkan. Kalau dia memanfaatkan elemen-elemen anti negara, anti Pancasila, ya artinya dia ya itu. Dia ya itu. Tidak bisa tempo hari itu ada nyonya-nyonya yang memberi penjelasan bahwa dia bukan politik identitas. Dia waktu itu berhadapan dengan sesuatu situasi yang dalam keadaan dibutuhkan, maka dia pakai. Oh, jadi penjelasan itu dia menolak itu nyonya-nyonya itu sampai tempo hari itu. Ya, nggak penting itu, nggak penting orangnya, tapi nyonya-nyonya itu mengatakan dia bukan politik identitas, dia itu pada waktu itu berhadapan dengan situasi seperti itu, tokoh-tokoh politik identitas yang menyerang konstitusi, menyerang Pancasila, dan menyerang negara ini, orang pada ngomong, dianya kagak, dia memanfaatkan itu. Memanfaatkan itu identik dengan apa yang dimanfaatkan. Oh, sama seperti Anies bilang, ya sama toh. Para pendukung identik dengan orang yang didukungnya. Ya, gitu loh kan? Ya jelas lah. Kalau orang itu karakternya nasionalis, devoted nationalist, cinta kepada negara, cinta kepada keselamatan seluruh rakyat Indonesia, biar didukung. Ya dia harus ngomong. Kalau orang lurus ya, dia harus ngomong. Aku punya cita-cita menang dan fight untuk menang. Tapi kalau menang dengan cara kotor, maka aku kalah pun tidak apa-apa. Wah itu kalau begitu itu baru keren. Iya, itu Ahok pernah ngomong gitu. Oh, Ahok pernah ngomong gitu.
mending aku nggak jadi gubernur ketimbang harus bohongi rakyat. Gitu. Itu Bung, itu kemuliaan politik. Oh. You ingat itu ada Puntadewa. Iya. Mungkin beberapa orang tidak tertarik, tapi ini kan moralitas. Oke. Ini moralitas. Puntadewa itu sudah di pintu surga. Oke. Sudah di pintu surga. Di nirvana gitu ya? Di nirvana. Ketemu dewa. Kamu mau naik surga, mengapa kau membawa anjing? Oh. Surga ini surgamu. Wah, begini dewa, Mbah Dewa. Kalau aku tidak boleh masuk surga bersama ini, sama anjing mending ini? aku nggak usah ke surga. Sama anjingnya dia setia? Loh, kenapa mesti begitu? Ini anjing. Biarpun anjing, aku tidak mau mengkhianatinya. Wow. Biarpun dia anjing, karena dia setia menemani aku naik Gunung Mahameru sampai ke pintu surga ini, dia loyal kepadaku. Kenapa aku nggak boleh bayar loyalitasnya? Oh. Jadi kau bagaimana? Ya tanpa mengurangi rasa hormat pada dewa-dewa, aku tak balik aja ke dunia. Aku tidak ingin surga. Iya, luar biasa. Keren banget. Keren kayak itu. Meskipun itu simbol. Oh. Dan barang itu boleh tidak ada. Iya. Seperti halnya kita berkiblat pada hadis. Hadis itu sebenarnya doif. Tapi kita rujuk sebagai rujukan moral. Ya nggak apa-apa doif. Iya. Karena yang doif itu telah membuat kita menjadi manusia yang bagus sekali. Oh, kalaupun ini cerita hikayat, kalaupun misalnya ini menjadi pelajaran moral bagus buat kita. Andai pun ini hadis, hadisnya doif, mengapa dirujuk? Tidak masalah. Doif pun telah membuat diriku menjadi manusia yang baik. Oh. Dia bisa ngomong lebih lanjut. Andai pun hadis itu palsu, nggak ada hadis macam itu. Tapi aku telah terbentuk selama bertahun-tahun dengan menjadi pribadi yang baik dengan oleh barang yang itu palsu. Barang palsunya itu no problem. Bukan isu lagi dia, tapi aku nyatanya aku telah menjadi orang beriman. Aku telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintaku sedemikian rupa oleh sesuatu yang palsu. Bagiku tidak masalah yang palsu-palsu. Yang nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku telah jatuh cinta. Jadi aku mau diapakan pun, nggak masalah. Aku tidak nyari surga loh. Tapi aku juga tidak takut neraka. Nah, aku dicemplungkan neraka nggak apa-apa kalau Tuhan juga di situ. Itu Al-Adawiyah itu. Al-Adawiyah. Lah ini Puntadewa. Puntadewa kan replikasi dari suara moral orang kayak Al-Adawiyah. Aku tidak ingin masuk surga kalau sobatku ini anjing ini bukan anjing. Bukan anjing lu, bukan. Sobatku anjing ini. Sesudah kukuh, kau benar itu tidak mau. Anjing itu berubah menjadi Dewa Dharma. Dewa Dharma itu bapaknya Puntadewa. Itu karena demikian rupa, aduh anakku durangkul itu pun. Anakku, kau betul-betul manusia tulen. Inilah manusia dalam kemanusiaan yang komplit. Masuklah ke dalam nirwana. Ke surgamu, nirwana. Masuklah ke sana. Saudara-saudaramu sudah nunggu. Padahal saudara-saudaranya berjatuhan selama naik gunung. Naik gunung itu ya? Berjatuhan, nggak ada yang kuat. Yang kuat hanya orang suci seperti ini. Orang suci seperti ini, enggak apa-apa lah. Aku nggak bisa surga. Aku tak balik nyari saudara-saudaraku. Keren nggak itu? Keren. Bung, kalau ada politisi Indonesia yang kayak gitu memiliki moralitas politik macam gini, aku akan menjadikan diriku 3 untuk memilih dia. Ya tak pilih, jadi yang milih itu 3 itu. Bolak-balik. Aku nggak apa-apa lah, aku nipu-nipu KPU ya kan. Aku punya nama, alamat di sono ada, alamat di sono ada, gitu kan. Aku milih tusuk 3 kali.
Saking aku terpesona kepada kejernihan politik. Tapi kalau politisi itu ya politisi. Biasa-biasa aja. Kita pilih satu saja. Satu aja cukup. Itu kalau kita mau milih. Kalau nggak mau milih, kita mempengaruhi 2 juta manusia supaya tidak memilih dia. Iya. Itu. Ya kita bukan Puntadewa, Bung. Kita ini dalam politik ya yang transaksional, politik yang hitam balas hitam, putih balas putih. Ya udahlah, kalau dia hatinya hitam begitu, mana bisa dia kita anggap pemimpin bangsa kita. Pemimpin bangsa kita itu pemimpin bangsa kita itu berhadapan dengan problem-problem kompleks dan sangat serius yang belum pernah bisa kita wujudkan nih kompleksitas itu sampai pada tahun ke-76 kemerdekaan. Masih banyak itu. Oh iya. PR. Janji-janji konstitusi yang belum dibayarkan ke rakyat. Belum dibayar. Belum dibayar. Tapi Pak Jokowi membayar. Oh keren, bayarannya banyak. Bayarannya banyak. Nah mungkin itu dia Kang. Jadi dia itu menghantam tadi ngomong soal Menko mau ngubah konstitusi, itu tetap agar dia dianggap tokoh kritis. Oh, gitu Bung. Kritis itu kan ada bertingkat-tingkat, Bung. Oh ya mungkin nggak tingkat di level basement nggak apa-apa lah, tapi yang penting kritis. Nah, ya orang harus berpikir. Iya. Kalau kritis yang jelas tidak ada gunanya ngapain juga. Ngeceh-ceh lambe. Janganlah, ya. Kalau kira-kira nggak ada gunanya jangan diomongkan. Karena itu malah menimbulkan sikap antipati pada kalangan tertentu. Ya kalau kalangan tertentu itu punya suara 2 juta mau bilang apa? Kan bodoh dia. Membuang-buang kapital. Dilawan oleh suara 1-2 orang yang potensinya nilai pemilunya 2 juta orang. Ngapain berbuat bodoh seperti itu? Ya, jadi kan gitu, dia sebetulnya pingin mensasar Pak Jokowi. Cuma kan secara hitung-hitungan politik, approval rating Pak Jokowi, tingkat penerimaan publik Pak Jokowi tinggi, 78%, apa 77 saya nggak tahu. Tapi ketika kalau dia sasar Pak Jokowi, resikonya turun. Dia tetap harus dicitrakan sebagai pemimpin atau Anies yang kritis. Jadi dicari sasar di bawahnya. Biar gak nyasar Pak Jokowi, nyasar ke bawahnya, tapi itu lebih bodoh lagi. Oh. Emang ini main bola sodok. Ya itu dia. Emang ini main bola sodok. Politik sering memilih bentuk resistensi tidak langsung. Ya. Kan ada serangan langsung, ada serangan tidak langsung. Ya. Tapi kalau dalam hal yang begini, yang khusus begini, itu artinya dia belum fasih. Oh. Belum fasih berpolitik. Belum fasih sama sekali. Dia itu ngertinya itu yang kasar-kasar. Oh. Dia nembak itu ya nembak. Nembak yang kasar. Kayak dia memanfaatkan 2017 itu. Oh iya jelas. Itu kan agak kasar. Dan lebih kasar lagi, sesuatu yang tidak dikatakan, kelihatannya sopan, tapi dilakukan. Apa itu, Kang? Kewajiban, kali-kali ini mesti begini, gini. Kali memiliki apa. Kan kita ini kan layak belajar dari yang tua-tua itu. Iya. Dia menganggap dirinya tidak layak mempelajari kearifan orang tua-tua. Iya. Karena orang tua itu kan udah sekolah itu, bukan dokter, ya kan? Kalau dia bukan dokter, ya ngapain? Gua yang dokter. Iya. Amerika lagi. Iya. Tapi ya gue terpaksa ngomong salah. Ngomong salahnya, air hujan. Jangan dimasukkan gorong-gorong, dibuang ke laut. Air hujan itu diterima bumi, diserap oleh bumi. Sunatullahnya. Jakarta telah mengambil kebijakan yang fatal. Iya. Itu sama dengan gue ini nggak ngerti tentang alam dan ilmu lingkungan. Oh. Gue nggak ngerti bagaimana daya serap air. Apakah tanah punya daya serap air itu seberapa? Iya. Apakah kalau di dalam tanah itu sejauh 1 meter sudah ada air masih bisa menyerap lagi? Kan dia bukan bidangnya itu. Oh bukan. Kan kalau orang nggak tahu, katanya orang pintar itu tidak
boleh berbuat kesalahan. Aha. Kalau masih berbuat kesalahan-kesalahan itu orang belum pintar. Oh, makanya dia meyakini itu dibuatkan itulah sumur Dibuat resapan itu. Sumur resapan. Iya. Apa dia tidak punya sumur ya? Atau tidak pernah pergi ke sumur? Di masjid, di kampung-kampung masjid itu ada sumur. Iya. Ada sumur di dalam masjid itu. Kalau kemarau itu sudah dekat sekali dengan tanah. Jadi air itu diserok begini pakai timba itu susah. Tapi yang sudah dekat dengan tanah ini tidak hilang. Oh, Karena udah membentur titik jenuhnya tanah. oh dia nggak bisa nyerap lagi. Oh, udah tidak namanya titik jenuh. Iya, iya, iya. Sama kita gitu, titik jenuh kita minum kopi, kalau sudah satu kopi begini gedenya, untuk yang kedua jenuh udah nggak tertarik lagi, Bu. Oh, ya, ya, Ini ya, hukum ya. Gosen. Hukum Gosen, ya. Hukum Gosen, ya. kepuasan itu dahsyat ketika gelas pertama, tapi gelas kedua rasa nikmat tidak ada, dan karena rasa nikmat tidak ada, tidak perlu lagi minum. Begitu juga tanah. Tanah kalau dimasukin air sedikit, nyerap dia. Tapi Sedikit kalau airnya nyerap. banyak, Tapi kalau airnya 2 drum, ya 3 hari lah gitu kalau di tanah biasa gitu kan, merembet sana kemari. Iya, 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 iya. Jakarta telah mengambil keputusan lewat tanganku yang fatalnya fatal. Bung, begini ya, ini omong-omongan biasa. Apa enggak ada rasa malu sebagai golongan orang terpelajar menyalahkan orang lain dan mengambil sesuatu tindakan yang sama sekali lain, tapi yang fatal adalah dia, bukan orang itu. Orang itu dianggap fatal, tapi dialah yang fatal. Itu kan nampar, Bung. Oh, dia kan nampar harga diri. Ada orang yang memang dituntun karena dia punya perasaan itu, Kang. Kalau dia salah, dia ada perasaan bersalah, rasa malu. Kan ada orang yang nggak punya itu. Kalau saya melihatnya itu dengan prinsip teologi. Dr. Quraisy itu saya sudah beberapa kali mengatakan orang yang memiliki keinginan dan menempuh segala cara itu Tuhan boleh saja, Tuhan bisa saja mengabulkan. Tapi itu memberikan itu maknanya apa? Nah, itu maknanya apa? Nah, makna pertama itu apa? Silahkan itu mau disebut. Tapi yang kedua, Tuhan tidak sudi memberi bimbingan. Nah, kalau orang ngomong celewa-celewo tanah, dianggap itu bisa menyerap, seolah tanah itu bolong sampai ke Amerika sono, ya. Dan air dari Jakarta itu turun ke Amerika, di Amerika menjadi hujan, gitu kan? Nah, kalau itu bolehlah agak keren. Tapi tanah yang dijatuhi air hujan sedikit melalui sumurisasi apa namanya itu? Ya, sumur resapan. Ya gitulah, sumurisasi. Itu kalau itu saja udah batal-tal. Kan dialah yang mestinya merasa apa betul Pak Quraisy ya. Apa aku ini nggak diberi bimbingan oleh Allah? Iya. Apa aku sedang mikir namanya istidraj. Istidraj itu Tuhan itu seperti orang tua ya, kalau ada anak yang bawel sekali, pokoknya wis kamu minta apa lagi? Nih gini nih. Apa lagi yang kau minta? Oh, dikasih terus gitu. Ya pokoknya bapaknya sampai gitu. Ya udah, kamu kalau minta sesuatu kalau nggak dikabulkan kamu ngamuk-ngamuk. Ya nih. Kamu mau ini, diambil ini duit. Apalagi? Ini duit sudah, apalagi? Kamu minta apa lagi? Dilulu. Itu dilulu ya. Dilulu itu bahasa Indonesianya saya agak ya. Pokoknya ya istidraj. Dinyoh gitu. Pokoknya dikasih, perlu apa lagi? Gitu. Jadi itu sebenarnya ngelarang dalam cara yang lain. Itu dilarang. Anak kecil kan begitu. Kalau ada makanan di atas meja, itu mungkin bagian kakaknya. Tapi anak yang nakal itu diambil. Itu. Nah, terus bapaknya pas nengok, ayo
ambil, makan, ayo makan. Dia nggak makan gitu. Nah itu anu Bung, yang keren itu yang semua orang tahu. Kalau yang kita omongkan tadi anak kecil itu kan pengalaman yang tidak universal. Tapi universal juga itu. Anak kecil dimanapun, apakah anak Sunda, anak Jawa, entah Sumatera, anak Sulawesi atau Papua atau mana. Kalau anak dibilang, ayo makan itu, ayo dimakan. Kakaknya nggak usah makan. Ya, semua orang takut itu. Malah dia tahu diri. Ya udah deh. Itu Fir'aun itu pernah memanah Tuhan, Bung. Oh iya? Oh iya. Tuhan dipanah. Dan oleh Tuhan dikabulkan. Oh ya? Iya, Fir'aun dikabulkan keinginannya mana. Jadi panahnya jatuh lagi sudah berlumuran darah. Oh. Biar Fir'aun nyimpulkan percaya Tuhan sudah mati nanti di panah itu. Yo tidak ngomong mati, tapi pokoknya Tuhan udah kulawan. Iya. Nah itu istidrat sebenarnya. Pelajaran sebetulnya yang harus diambil. Wah itu bukan pelajaran, sindiran keras sekali, lembut tapi fatal. Oke. Itu wah ngeri lah itu sebenarnya. Iya. Dan yang dialami oleh kawan kita ini, kawan kita, sebutannya kawan itu begitu banyak hal-hal yang ironis dari kenyataan. Iya. Tapi begini Bung, kita tidak boleh mengatakan Tuhan telah menutup. Enggak boleh. Tuhan kan maha murah, maha asih. Tidak boleh gitu. Tapi kalau kenyataannya seperti itu, yang kita tidak tahu, apakah kesulitan dia mengisi, memenuhi janji-janji pemilu, pilkada, itu kok tidak ada yang terwujud. Dia merasa menang, dia merasa lebih pintar dari siapapun. Nah, kalau merasa lebih pintar dari gitu kan, bagaimana Bung? Masa nalar akademiknya atau nggak usah akademik atau nalar lumrah, masa nggak bisa membedakan bahwa dia telah mencapai atau dia telah gagal? Masa nggak bisa? Gampang banget ngelihatnya kan? Harus fair lah kita. Iya. Gampang itu Bung, kalau itu di luar urusan Allah, di luar urusan keputusan Allah kayak apa, itu dengan nalar sehat. Nalar sehat, nalar yang namanya common sense, nalar yang paling rendah, itu pun bisa mengetahui, wah gagal gue ini, wah gue gagal. Mengapa dia tidak Tapi tahu? dia enggak kan? Dia selalu bilang, coba lihat prestasi-prestasi saya, rekam jejak saya, Jakarta sebagai kota percontohan. Iya, itulah yang mengenaskan menurut saya, genas sekali. Mengenaskan sekali. Ini bahasanya saya suka, mengenaskan itu. Mengenas sekali. Iya ya? You ingat namanya Don Quixote? Iya. Don Quixote de la Mancha. Lihat kincir angin. Dianggap itu raksasa. Kincir angin? Kincir angin. Raksasa bagi dia. Karena dia sudah menetapkan dirinya adalah kesatria kuno zaman dahulu. Dengan kuda kurus diberi nama Rocinante. Kuda kurus. Bukan kuda itu apa namanya? Keledai. Keledai sekurus-kurusnya. Karena Don Quixote juga orangnya kurus tapi bawa pedang. Begitu lihat kipas angin, mantap, dong. Banyak tokoh kita itu yang kayak tidak gitu. sadar. Tokoh kita ini banyak ya, yang oposisi maupun yang bukan oposisi, rata-rata itu tokoh oposisi. Ya kan? Yang oposisi yang bukan di dalam pemerintahan, itu sebenarnya memerankan peran Don Quixote. Dia mengira musuhnya serius, ternyata cuma kincir angin. Kalau itu sih Don Quixote. Kalau tokoh kita, selama gua jadi presiden, nanti akan gua lakukan gitu. Ya lu calon aja masih susah payah, bahkan belum kok bisa bayangkan nanti kalau gue jadi presiden, gue akan hancurkan ini. Iya. Siapa bilang bukan Don Quixote? Don Quixote. Dan ada gadis desa yang sangat sederhana. Wah itu dianggap putri cantik, namanya Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso itu Dela Toboso atau apalah gitu kan. Kan mereka itu Don Quixote
de La Mancha. Doniso dari desa La Mancha. Ini si Dulcinea itu desanya Toboso. Gadis biasa tapi begitu ya, ini putri cantik jelita. Oh. Iya. Nah, kalau orang nggak pernah berbuat apa-apa tapi membayangkan. Begitu gue jadi presiden tahun 24, semua peninggalan Jokowi aku hancurin. Cita-cita buruk, kan cita-cita buruk itu mau menghancurin semua warisan. Udah gitu dengan kekuatan yang se-nol-nolnya. Mungkin 200 di bawah 0. Aku akan hancurin ini semua Jokowi kalau nanti tahun 24 gue jadi presiden. Kalau. Begitu juga orang yang lain-lain itu. Wah, Presiden Jokowi ini tidak tahu apa-apa. Tidak dekat dengan rakyat. Bapaknya dulu emang dekat dengan rakyat. Rakyat yang ngeritik dilaporin. Iya. Bahkan ada Bung Yu, ingat itu. Ada anak kecil, anak sekolah, anak kecil. Beliau pidato, anak kecil tidur, dimarahi. Disuruh bangunin nih. Iya. Tega-teganya ya. Kan presiden kan? Iya, ya, kan beliau waktu itu presiden kan? Beliau waktu itu menjabat presiden. Beliau harus membuat berada dalam situasi orang lain. Itu harus terampil, itu namanya empati. Ya, anak kecilnya yang harus berempati. Kita berada di posisi orang lain. Artinya kita menjadi bapaknya dia. Anak ini tadi malam tidurnya sedikit, sekarang ketiduran. Dan ketiduran kan harus dibaca yang lain lagi, Bu. Apakah anak ini bosan? Atau yang diomongin sama sekali nggak berguna bagi anak ini? Pokoknya pertanyaannya, anak ini bosan, San. Sebenarnya tadi malam tidur sampai pagi, tidur nyenyak. Tapi berhubung ada omong kosong, tong kosong yang nggak ada gunanya. Ya ngapain gue dengerin omong kosong? Gue tidur lah. Sebenarnya itu kritik sedalam-dalam, sehebat-hebatnya. Namun dia tidak punya sensitivitas untuk memahami kritik anak ini. Coba dibangunkan itu. Bangunin gitu. Anak gitu ya, astagfirullah, Masya Allah, gue udah tidurin enak, gue dengerin barang yang gak ada gunanya. Sampai enggak itu, Bu? Iya. Jadi pemimpin itu harus punya imajinasi. Kalau gue banyak imajinasi, tapi gue nggak mimpin. Gue mimpin diri gue aja susah. Ngapain gue mimpin orang gitu? Tapi gue punya lah imajinasi simbolik, imajinasi. Itu pemimpin nggak punya itu ya bukan pemimpin lah itu. Kelasnya itu apa itu? Mandor. Mandor. Itu pun pemimpin. Tapi kalau dia berbuat fatal, ya silahkan. Kecil-kecilan. Tapi kalau presiden, Bung. Presiden berbuat fatal, Bung. Lama gue ingin mengatakan ini. Iya, dan sebentar-bentar. Pada rakyat opo. Tapi pidatonya kan keren itu. Waktu ulang tahun Partai Demokrat kan, pidato ketua umumnya itu kan, rakyat sedang susah, bla 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 bla. Saya kadang-kadang Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Karena diancam Anas. Sebentar lagi keluar. Iya. Demokrat ini tidak sedang baik-baik saja, Bung. Kalian itu jangan merasa tidak ada apa-apa. Kita ini diancam. Anak sebentar lagi keluar. Diancam, Bung. Di depan rumah udah ada apa? Iya, baliho besar itu. Baliho. Ente tenang-tenang saja, tidurlah baik-baik. Aneh. Ya. Aneh yang datang sini. Tunggu beta kembali gitu. Iya, tunggu aneh kemari. Tidur. Jawabannya, Bung. Iya. Jawabannya Demokrat sekarang ini kan semua baik-baik. Terus yang lain bilang, ya kita tidak takut itu. Kita tidak takut itu dalam politik. Itu artinya takut sekali. Jangan percaya pada kata-kata verbatim. Iya. Gitu mesti kebalikannya. Kita tidak takut. Waduh, sebenarnya takut sekali. Cemas, Bung. Cemas, Bung. Nah, kayak gitu. Ini. Nah, orang yang kita omongkan ini serupa ini. Langgam. Langgamnya serupa. Langgamnya serupa ini, Bung. Ini kita menarik dari ngomongin Amerika is my second country. Sama. Makanya didukung.
Oh ya didukung. Oh, enggak, dia minta dukungan itu sebenarnya. Oh, minta dukungan. Dia mendukungkan supaya anaknya. Jadi, ya lah gitulah. iya. Saya kadang suka bingung. Ini kan katakanlah kemarin dia pensiun tuh mayor ya. Nggak tahu aku. Ya mayor nanti kalau jadi, katakanlah jadi cawapres. Mayor kalau zaman Kumpeni udah mengerikan, Bang. Loh, iya, iya. Itu Mungkin berpikirnya masih zaman company, tapi kan sekarang sudah banyak jenderal, sudah banyak Iya, kolonel. dikira begitu. Aku aja jenderal bintang aku loh, Bang. Karena aku memimpin kantor berita nasional. Oh. Itu aku mendapat itu tituler atau apa namanya itu, jenderal tituler. Oh, jenengan? Wih, bintang 1, jangan lupa. Oh, kalau gitu harus ketemu jenengan, harus hormat itu. Ya, Ketua Demokrat. Kalau dia nggak tahu diri ya, boleh aja. Oh, aku dicium tangan. Tapi kalau tahu diri ya begini, nariknya gini. Terus, tapi sekarang nariknya gini, karena aku sudah swasta. Nggak bisa gini lagi, itu kan dulu. Nah, ini apa nih hubungannya ini, Bung? Hubungannya itu pemimpin-pemimpin yang tidak sensitif. Oh. Tidak sensitif terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap ancaman yang sudah dekat pada dirinya, merasa semua orang mendukung, merasa tidak. Enggak lah itu, ini suatu berita, Bung. Ini fenomena tegas dan jelas bagi rakyat. Tegas dan jelas bagi rakyat untuk membuat keputusan bijaksana. Benar belum tentu bagus. Oh. Keputusan yang benar Belum tentu bagus. belum tentu bagus. Ini bijaksana. Wah, itu 3 kebenaran itu. 3 kebenaran baru sampai ke bijaksana. Iya. Apa itu? Aja dipilih. Oh, jadi pilih. Aja dipilih. Setuju. Wah, ini keren banget obrolan sama Kang Sobari. Hari ini kita ngobrol dari mulai Anies sampai ke Anas. Ngalor ngidul. Sampai pada yang takut. Sampai pada yang takut. Sampai Kesimpulannya tadi, ojo dipilih. Ini kita ngomong ini namanya inefficient manager. Inefficient Inefficient manager. manager. Iya. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di diskusi-diskusi kita berikutnya bersama saya Eko Kuntadi dan Kang Sobari. Salam.